Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aplikasi bisnis 2. Baiklah, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Anissa Yunisma Putri. Yang kedua Nosrita Malasari. Yang ketiga Devri Suseno. Dan yang keempat Lili Sylvia. Baiklah, yang pertama yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri. Yang pertama yaitu penjelasan tentang e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektron. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem. Selanjutnya yaitu beberapa contoh dari praktek e-commerce. Yang pertama yaitu menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. Yang kedua, menghasilkan pendapatan dari iklan online. Yang ketiga, pertukaran saham melalui broker online. Yang keempat, penyaluran informasi kepada perusahaan melalui intranet. Yang kelima, penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui extranet. Dan yang keenam, melakukan penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce atau e-bisnis sering digunakan secara bergantian jika dengan istilah e-tail dalam referensi untuk transaksional belanja online. Selanjutnya yaitu apa itu sejarah e-commerce. Pada tahun 1960-an, ketika bisnis mulai menggunakan electronic data interchange untuk berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Yang kedua, pada tahun 1979, American National Standard Institute mengembangkan ASC X12 sebagai standar universal bagi pebisnis untuk berbagi dokumen melalui jaringan elektronik. Yang ketiga, setelah jumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik tumbuh pada tahun 1980-an. Dan yang keempat, pada tahun 1990-an munculnya eBay. Pada tahun 1990-an munculnya eBay dan Amazon merevolusi industri e-commerce. Konsumen sekarang dapat membeli barang dalam jumlah yang tak terbatas secara online sejak tahun 1960-an hingga kini. Baiklah, saya Lili Sylvia, NIM 1819040063 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai bagaimana sih pertumbuhan e-commerce di dunia. Nah, pasar yang dihasilkan oleh kegiatan e-commerce selama ini terus bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online menyumbang lebih dari total pertumbuhan penjualan retail Amerika Serikat pada tahun 2015. Kegiatan penjualan melalui website di Amerika Serikat mencapai nilai sebesar 340,61 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Penjualan tersebut meningkat sebesar 14,61% dari tahun sebelumnya. Sementara diproyeksikan bahwa akan meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2019 meningkat sebesar dengan nilai sebesar 534,95 miliar. Nah, terlihat pada tabel yang disajikan oleh kelompok kami bahwa dari tahun 2013, 2014, 2015 sampai 2019 bahwa pada tahun 2013 yaitu kegiatan e-commerce yaitu mencapai total nilai 260,67 miliar sampai pada tahun 2019 meningkat dengan peningkatan 340,61 miliar. Selanjutnya yaitu bagaimana sih pemerintahan mengatur kegiatan e-commerce ini. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission dan Industri Kartu Pembayaran PCI
Dewan Standar Keamanan adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce. VTC bertugas memonitor kegiatan e-commerce seperti iklan online, konten pemasaran, dan privasi pelanggan. Sedangkan Dewan PCI mengatur atau mengembangkan standar dan aturan termasuk kepatuhan PSI DDS yang menguraikan prosedur penanganan dan penyimpanan data konsumen. Untuk menjamin keamanan, privasi, dan efektivitas e-commerce, banyak hal yang harus dilakukan. Pebisnis harus mengautentikasi transaksi bisnis, kemudian mengontrol ke akses sumber daya, kemudian mengenkripsi komunikasi, dan menerapkan teknologi keamanan seperti SSL. Lalu, bagaimana sih pengaturan mengenai kegiatan e-commerce ini di Republik Indonesia sendiri? Nah, sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menurut pandangan Rudiantara, mengatakan bahwa rancangan pemerintah atau RPP mengenai kegiatan e-commerce ini di Indonesia itu sendiri terdiri dari 3 segmen. Ketiganya antara lain, yang pertama startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, yang kedua UKM, yaitu usaha kecil menengah, hingga establisher. Poin pertama yang harus disorot oleh Kementerian Informatika adalah mengenai pendanaan pada e-commerce, yaitu dari pemerintah akan dibuat peraturan mengenai penentuan pemberian dana hingga penentuan daftar negatif investasi dari pemerintah. Kemudian para pelaku e-commerce juga harus mengikuti peraturan mengenai pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN khusus dalam e-commerce. Lalu, pemerintah Indonesia juga akan mengatur mengenai proteksi data pribadi konsumen. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis dari e-commerce itu sendiri. Ada 4. Yang pertama, e-commerce consumer to consumer atau C2C, di mana jenis ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen untuk menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Sedangkan jenis dari konsumer itu sendiri yang kedua yaitu e-commerce business to business, di mana jenis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu e-commerce consumer to business, di mana bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada produsen. Yang keempat yaitu e-commerce business to consumer, di mana jenis e-commerce ini adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli konsumen, di mana konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Selanjutnya yaitu metode apakah pembayaran yang dilakukan e-commerce itu? Ada 3. Yang pertama yaitu pembayaran elektronik, di mana pembayaran dengan metode ini menggunakan internet, banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain sebagainya. Sedangkan metode pembayaran e-commerce yang kedua yaitu pembayaran cash on drive, di mana transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang,
pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Juga dapat pembayaran menggunakan metode ini juga dapat minimalisir terhadap penipuan secara online. Sedangkan metode yang ketiga yaitu pembayaran lewat transfer, di mana pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa. Selanjutnya, yang kedua, aplikasi m-commerce. M-commerce adalah istilah umum yang digunakan untuk mobile banking, mobile ticketing, mobile coupon, serta untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan handphone. Mobile commerce atau m-commerce adalah salah satu bisnis dengan pertumbuhan tercepat saat ini. M-commerce mewakili sekitar 35% dari semua transaksi m-commerce eceran secara global. Dan selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian m-commerce. Yang pertama yaitu yang A, keuntungan. Satu, pelanggan, penghematan biaya dan peluang bisnis baru. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dengan liquidity device. Yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat, dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi dekat. Sedangkan yang kerugiannya yaitu yang pertama, satu, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua yaitu layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Yang ketiga, masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman m-commerce. Beberapa contoh m-commerce, yang pertama itu pembayaran tagihan menggunakan mobile phone atau handheld device. Yang kedua yaitu menggunakan pengenalan suara pada telepon seluler untuk membeli karcis bioskop. Pengenalan suara untuk memulai transaksi pada jaringan data wireless. Yang ketiga yaitu pembelian tiket penerbangan menggunakan handheld device. Yang keempat yaitu pembayaran untuk file entry yang didownload melalui telepon seluler dan handheld devices. Yang kelima yaitu pembelian stok menggunakan telepon seluler atau handheld device dan memulai jaringan wireless yang dihubungkan ke internet penyalur. Tipe-tipe aplikasi m-commerce, yang pertama itu mobile banking. Di banyak negara, bank sudah memberikan layanan akses mobile. Berbagai aplikasi seperti transfer uang, mengecek saldo dapat dilakukan. Yang selanjutnya yang kedua itu sistem pembayaran elektronik nikabel. Dengan sistem ini, ponsel bisa menjadi alat pembayaran yang aman dan menjadi alat pembayaran yang sah di jaringan seluler. Selanjutnya yang ketiga itu micro payment. Hampir sama dengan sistem pembayaran elektronik nikabel di atas. Micro payment juga memfungsikan ponsel menjadi alat pembayaran. Namun aplikasinya dilakukan hanya pembayaran yang sifatnya kecil, biasanya kurang dari $10. Yang keempat yaitu dompet nikabel adalah teknologi yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian dengan hanya memencet satu tombol di perangkat nikabel mereka. Salah satu contohnya adalah Nokia Wallet. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.